Alhamdulillahilladzi adkhalana al-jannah ma'an Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi razaqana Allah bi syafa'atihi sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a salawat ahli mahabbatik. Wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Fa inna asdaqal hadithi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid qawli warfa' dhikri bijahin nabiyyi wa alihi amma ba'd. Ma'asyiral muhtaramun hadratul kiram yang ulul hormati, yang ulul muliakan, para tetua masyarakat, tokoh agama, seluruh yang hadir semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Nurul Yakin, undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam hari ini kita semuanya hadir duduk di sini di tempat yang mulia ini. Tiada lain yang kita harapkan, kita keluar dari tempat ini kita meraih barakahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya adalah kita keluar dari tempat ini setelah memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah rubah takdir kita kepada takdir yang lebih baik. Kita bermohon di majelis yang mulia ini, Allah anugerahkan kita urusan, setiap urusan yang kita hadapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit yang kita rasakan yang tidak enak di jasad kita bermohon kepada Allah di majelis yang mulia ini, barakah daripada mengucap salawat kepada Nabi Muhammad, barakah rohani kita berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala penyakit yang ada kita alami di dalam jasad, roh jasad kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan kita, sehat jasmani dan sehat rohani, barakah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita na'udzu semuanya Allah lapangkan rezeki, baik rezeki hissi wa rezeki ma'nawi. Tiadalah kita keluar daripada tempat ini melainkan Allah Ta'ala lindungi keluarga kita daripada musibah, kita mendapatkan selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita berataan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti kita sakaratul maut, roh kita akan dicabut, kita menghadapi sakarat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir pada saat itu menuntun kita untuk mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah syafaat yang ketika kita terima waktu kita mendapati sakaratul maut, ketika Nabi menuntunkan kita
mengucap kalimat la ilaha illallah, melainkan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini khusus kita membicarakan sedikit tentang bersyukurnya kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Bersyukurnya kita salah satu bagian yang mana kita ada hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kita semua dijamin oleh baginda Nabi besar Muhammad akan masuk surga bighairi hisab. Dengan barakah syafaat Nabi Muhammad dijanjikan orang yang menjadi diakui umat Nabi Muhammad, mereka semuanya akan masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Jadi ujar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu bakal masuk ke dalam surga beradaan. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau jadi umatnya Nabi Muhammad. Semua umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau mereka jadi umat dan tidak mau masuk ke dalam surga. Kira-kira secara akal aja lawan kita, akalnya. Kadang-kadang kalau orang yang ada anak masuk ke dalam surga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa orang yang tidak mau ya Rasulullah? Orang yang kada hakun siapa ya Rasulullah? Qala, ujar Nabi, man ahya sunnati dakhala jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani bagat abad. Siapa yang mengkhianati aku, yang menentang aku, yang tidak menjalankan syariatku, bagat abad, tunang dalam Allah. Qala fi haditsin ukhra, ada di riwayat hadis yang lain, man ahabbani, siapa yang mencintai aku, dakhala jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani bagat abad, siapa yang tidak menjalankan syariatku, secara otomatis dia tidak mau menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita kembali lawan kita beradaan. Kita introspeksi lawan kita beradaan. Sudahkah kita menjalankan syariat Nabi Muhammad? Sudahkah kita menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad? Bila kadang menjalankan sunnah dan syariatnya Nabi Muhammad, meninggalkan sholat, nentang Quran, apa yang ada dalam Al-Quran, larangan-larangan yang telah dititahkan oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad, kita tentang, berarti secara otomatis kita tidak mau kumpul lawan Nabi Muhammad dan tidak mau diakui umat daripada Nabi Muhammad. Jadi gitu ya. Jadi kada semua orang yang hidup di zaman ini semuanya umatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu para hadirin, pada malam hari ini kita merasakan syukur, kita merasakan kebahagiaan, nikmat yang terbesar, hadiah yang terbesar dari Allah yang kita terima saat ini. Dari hembusan napas kita tarik, naiknya napas kita, turunnya napas kita, tiada lain, semuanya berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena napas itu ada nikmat. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, Qul, kata Allah, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad kepada umat semuanya, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah. Jadi ada dua, karunia Allah atau anugerah Allah yang kita nikmati, rahmat Allah yang kita rasakan itu fabidzalika. Dengan demikian tadi, falyafrahu, hendaklah kita bergembira. Lalu kata ahli tafsir memandangkan
Karunia dan rahmat Allah yang terbesar adalah wujudnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita memperingati Maulid ini hal keadaan kita bergembira dengan karunia nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak itu. Apa gunanya memperingati Maulid? Kita bersyukur keadaan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur mendapatkan bimbingannya Nabi Muhammad SAW. Ujar Sayyid Ahmad Al-Badawi mengatakan, laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi. Laulaka ya zinatal wujud, jikalau kada engkau wahai Rasulullah, jikalau tidak engkau wahai perhiasan dunia yang terindah. Jadi perhiasan dunia yang terindah itu wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan emas, bukan perak. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nabi Muhammad itu adalah karunia Allah, hadiah Allah bagi kita berdasarkan beliau adalah sebaik-baik daripada apa yang kita kumpulkan di dunia. Harta dunia, emas, perak, semua mungkin tidak berguna lagi di akhirat, tetapi Nabi Muhammad, wujud Nabi Muhammad berguna untuk menjadikan kita masuk ke dalam rahmatnya Allah, masuk ke dalam surga berkat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian Sayyid Ahmad Al-Badawi, laulaka ya zinatal wujud, jikalau kada engkau hai perhiasan wujud yang ada di dalam dunia, ma taba aishi wala wujudi, aku tidak akan menjadi orang yang beruntung dan tidak akan menjadi orang yang bahagia. Baik, qasidah ini disusun oleh Sayyid Ahmad Al-Badawi ketika beliau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ziarah ke makam Nabi Muhammad berdaan. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad berkat memperingati Maulid. Mudah-mudahan kita sabaratan sekeluarga ziarah ke makam Nabi Muhammad. Ketika Sayyid Ahmad Al-Badawi beliau menyusun qasidah ini, kata beliau, in qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Ketika beliau berada di Raudhah, di hadrahnya, darahnya, makamnya Nabi Muhammad, beliau berucap di makam Nabi. Ujar Sayyid Ahmad Al-Badawi, in qila zurtum, jikalau ada orang bertakun, jikalau ada nang batakun ulun ni ziarah pian ya Rasulullah, ulun berhadap di pusara pian ya Rasulullah, mungkin aja nanti ada orang batakun di luar setelah ulun keluar dari makam pian ni, bima rajatum, setelah ulun keluar, ya akramal khalqi, wahai semulia-mulia makhluk, nang apa harus ulun ucapkan bila orang bertakun? Apa yang ulun dapatkan ketika pian ulun ziarah ke pian? Sama aja. Apa yang kita dapatkan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita dapatkan? Kita hadir, rohani kita berhubung dengan Nabi Muhammad. Apa yang kita dapatkan? Ini jawabannya. Ini jawaban yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah yang mengajarkan ini. Ketika Sayyid Ahmad Badawi ucap itu, terdengar di hadrah darahnya, makamnya Nabi Muhammad, suara siapa? Suara suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terdengar suara. Apa ujar Nabi mengajari? Kayak kita kan juga tak boleh kamu ziarah nampak diperoleh, apalagi beda pandangan. Apa gunanya ziarah? Apa gunanya kita ziarah ke makam wali? Apa gunanya kita mengelangi kubur kuitan? Karena ada orang madhabnya berbeda dengan kita, etikatnya berbeda dengan kita, karena ketidaktahuannya. Apa dalam kaidah bahasa Arab, al-mar'u aduwwun majahil, seorang itu menjadi musuh ketidaktahuannya. Karena kita bodoh lalu memusuhi, karena kita tidak tahu lalu kita komplain. Ketika orang mengetahui dia tidak komplain. Jadi Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki
Idza tasa'a ilmu rajul, bila ilmu orang itu luas, jalla i'tiradu 'ala nas, sedikit protesnya dengan orang lain. Kita ini pandangan kita ada luas, pengetahuan kita ada luas, mazhab kita ada luas, mengenal Rasulullah tidak terlalu mengenal, lalu banyak komplain dan banyak protes. Wah, kita kayak gitu. Jadi masing-masing kita, bahwa kenapa aku sering komplain, kenapa aku sering protes, karena kadar pengetahuan kita seadanya, lalu komplain terus orang. Tapi ketika kita mengetahui daripada asal-muasal riwayat, cerita, akidah atau pemahaman yang luas pandangannya, banyak baca riwayat. Ingat riwayat Buya Hamka, dulu Buya Hamka itu kadang mau baca maulid, dulu Buya Hamka itu kadang mau ziarah. Sekarang beliau melakukan ziarah, bahkan orang tua beliau dihauli oleh beliau. Kenapa? Ada orang yang bertanya kepada beliau, wahai Buya, dulu biar kada mau ziarah Nabi, kada makan, bukan kada mau ziarah Nabi, dalam artian beliau tidak memahami di sini. Biar dulu kada mau berhaul, biar kada mau berarwah, yang bahkan melarang ziarah. Ujar Sidin, dulu aku cuma baca satu kitab. Ketika aku membaca kitab-kitab yang lain, riwayat yang lain, aku sadar bahwasanya aku salah. Mungkin kira-kira kayak itu kurang menyalahkan, kadang membaca riwayat dan kurang luas pengetahuannya. Baik. Apa dijawab oleh Nabi Muhammad? Ujar Nabi, qulu, ucapkan kepada mereka apa yang didapat ketika ziarah kepadaku, apa yang didapat ketika peringatan maulid. Raja'na bi kulli khair. Kami kembali, kami pulang setelah bertemu atau ziarah ke makam Nabi Muhammad, kami mendapatkan semua kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Karena kebaikan dunia dan akhirat itu ada di wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajtama'al farqu wal usul. Kami peroleh itu tadi dari golongan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Kita hadir di maulid, kadang tidak kita rasakan kebaikan itu satu hari, bisa kita rasakan minggu depan, bisa mungkin kita rasakan bulan depan mungkin, karena kabulin kabulnya doa itu bisa kita terima. Ketika kita penyakit kita sembuh mungkin bulan depan atau minggu depan. Ketahuilah semua itu berhubungan, wa kulluhum min Rasulillah, semua itu berasal dari Nabi Muhammad. Dan hadirnya kita maulid sekarang ini, rasakan nanti bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Apa yang kita hajatakan, baik keresahan, baik susahnya rumah tangga kita, baik susahnya urusan rezeki, bakal semuanya akan diangkat berkah Nabi Muhammad SAW. Kadang kita menyadari, kita ini pengennya sekalian kita sembuh, minum obat langsung terasa sembuh, itu iklan di TV, ya kan? Mungkin kita keluar ini bisa kita rasakan, mungkin hanya dengan barokah Nabi Muhammad bisa 1 hari atau 2 hari, barokah itu kita raih. Yakini bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan qulu raja'na bi kulli khairin. Kembalinya engkau dari ziarah dari kepadaku. Kembalinya engkau setelah ini, kata Nabi, engkau akan mendapatkan khair, kebaikan yang berlimpah. Jadi gitu. Baik. Ada rujukan mengutipkan sedikit riwayat daripada Al-Imam Wahab bin Munabbih yang mungkin menjadikan motivasi kawan kita, bersyukurnya kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 menit, jam 9 kita selesai. Insyaallah jam 9 kita selesai. Belum baca ini 15 menit karena ini mulai tadi juga, mulai sore tadi juga pandir harus baca maulid sampai ke Isya. Nang besok sorong berjalannya mana ya beli baik guru tolawas benar belum kita tambah juga. Ya, belum kita lapar juga sama aja. Tapi tujuan kita kedatangan di sini semuanya baik panitia, penyelenggara, pengurus masjid, mudahan sebadatan panjang umur sehat walafiat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, 15 menit. Dikatakan bila nak guru 15 menit datang. Qala al-musannif qala al-Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, diriwayatkan daripada Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, rahmat Allah terlimpah atas beliau, kita dapat barakah menyebut nama beliau.
Lamma qara'a Musa alaihi salam, ketika Nabiullah Musa membaca al-waha di lauh, wajada biha, Nabi Musa memperdapati di lauh tadi fadilata ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kelebihan umatnya Nabi Muhammad. Qala, Nabi Musa berucap, ya Rabbi, ma hadhihi al-ummatul muhammadiyyah allati ajiduha fil alwah. Qala hum ummatu Ahmad. Ya Allah, ya Nabi Musa, ulun memperdapati ada umat yang mulia, yang mereka tercatat di lauh itu. Siapa mereka ya Allah? Dijawab oleh Allah, hum ummat Ahmad, mereka adalah umatnya Ahmad atau Nabi kita Muhammad. Lalu kata Allah, yardawna minni bil yasiri minar rizki u'tiyahum iya. Umat Nabi Muhammad itu berciri, ujar Allah, cirinya apa? Mereka redha dengan rezeki yang sedikit kuberikan. Kadang ngeluh. Tanda-tanda umatnya Nabi Muhammad adalah mereka tidak ngeluh dengan rezeki yang kuberi oleh Allah, walaupun itu sedikit. Wa arda minhum bil yasiri minal amal, dan aku ketika mereka redha dengan rezeki yang kuberi sedikit, aku pun redha dengan amalannya nam sedikit. Kita ini kan payahnya biasanya minta rezeki banyak, amalannya sedikit, pangulir, tapi minta ya Allah turunkan emas berkilo-kilo, tapi sembahyang gak ada. Ya. Nah, mereka itu kuberi rezeki sedikit, ujar Allah, mereka ridho kepadaku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi kalimat raditu billah itu ridho anggaran rezeki yang diberi Allah, takdir yang diberi Allah, masalah yang diberi Allah kepada kita, kesusahan hidup nih, ya juga ridho aja kita oleh Allah, dan aku akan ridho kepada Allah ketika amalannya ada banyak. Aku aja berikan kita ini kata amal pangulir, jangan aku aja berikan. Ada khala ahadahumul jannah bi syahadati alla ilaha illallah. Dan mereka umatnya Nabi Muhammad itu, ujar Allah menjelaskan kepada Nabi Musa, mereka akan masuk surga dengan modal kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Mereka akan masuk surga. Qala fa inni ajidu bil alwah, maka sesungguhnya aku Nabi Musa memperdapati di lauh ada umat yuhsyaruna yaumal qiyamah, mereka dihalau di padang mahsyar. Mereka dihalau di padang mahsyar di hari kiamat, wujuhum, wajah mereka ala suratil qamar lailatal badr, seperti bulan purnama bercahaya. Faj'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka itu umatku ya Allah. Ya Nabi Musa minta yang mau hanya bercahaya nanti di hari kiamat, ya Allah jadikan itu umatku. Ya Nabi Musa, qala hum ummatul Ahmad, itu umat Nabi Muhammad, itu umatnya Ahmad, bukan umatmu tapi umat Ahmad. Ahsyuruhum yaumal qiyamah ghurra muhajjalina min atharil wudu was sujud. Mereka nanti akan dihalau di padang mahsyar di hari kiamat, wajah mereka disebut dengan ghurral muhajjalin min atharil wudu, karena bekas wudu dan bekas sujud. Jadi wajah mereka itu bekas wudu dan bekas sujud. Jadi ketahuan Nabi Muhammad mengenali kita dengan bekas air wudu yang kita amalkan, suruhan Nabi, syariat Nabi, wudu yang diajarkan Nabi, tawaddatu bi wudu'in Nabi, akan membentuk ghurril muhajjalin, yang mana Rasulullah akan mengenal kepada kita dengan bekas cahaya daripada wudu kita. Qala ya Rabbi, ujar Nabi Musa ulang,
Inni ajidu fil alwah ummata yusalluna fil yawmi wa laylati khamsa salawat bi khamsi sa'atin minan nahar wa tuftahu lahum abwabas sama wa tanzilu 'alaihimur rahmah faj'alhum ummati. Ya Allah, ulun melihat di laut itu ada umat yang mereka sholat 5 waktu, siang dan malam. Ya Rabbi, inni ajidu fil alwah, belum memperdapati di lauh ummatan, ada golongan umat yuhsyaruna yaumal qiyamah, mereka dihalau nanti di hari kiamat ala salati khisal, di dalam 3 golongan. Tullatun, 1/3 dari 3 golongan tadi, yadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka akan masuk ke dalam surga bighairi hisab. Allahumma ij'alna minhum amin. Allahumma ij'alna minhum amin. Allahumma ij'alna minhum amin. Mudahan kita termasuk golongan orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa ditimbang-timbang, tanpa ditakuni. Berkah Nabi Muhammad, mudahan kita termasuk orang yang ada repot nanti di negeri akhirat. Amin Allahumma. 1/3 dari golongan, 3 golongan tersebut, kata Nabiullah Musa, melihat mereka tanpa hisab masuk ke dalam surga. Wasullatun, 1/3 dari golongan tersebut yuhasabuna hisaban yasira, mereka dihisab tapi dengan hisaban yang ringan, bukan dipersulit, bukan dipersulit. Ya, ibarat kayak kita ditabuni atau di dunia tadi, kamu gosim lah, ada ya sudah jalan nah gitu. Nyaman lah. Ini ada ini tak pulang lain ada sampai pentel ban ditabuni pulang, sampai ban gundul ditabuni juga, kan dipersulit. Akhirnya ingat pemerintah, ingat petugas yang mempersulit umat. Ujar Nabi Muhammad, man syakka ala ummati syakkallahu alaihi, yang mempersulit umat dia akan di akhirat akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu aja biar niatakan mudah kita jangan mempersulit orang. Amin. Jangan persulit orang lain. Amin. Bila kita seseorang yang berwenang, baik RT, baik siapapun, jangan persulit orang lain yang urusan. Bila mempersulit orang lain, mungkin saja nanti sakaratul maut dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang yang umat Nabi Muhammad, mudahkan setiap urusan mereka. Ingat, pemerintah kita yang mempersulit rakyat, mereka di sana diurus, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja. Jadi kita ngalih-ngalih kita ya. Bila siapa mempersulit kurang, apa aja mempersulit kurang urusan, dipersulit nanti dia, khususnya di sakaratul maut, apalagi di alam kubur, ditakuni macam-macam ya. Ditakuni macam-macam. Tidak ada hendak nangga itu. Itu 1/3 daripada 2 golongannya. Nah, ketiga golongan dari 1/3 tadi, sullatun yumahhisuna tsumma yadkhuluna al-jannah. Mereka tidak banyak ditanya. Mereka padahal dihisab, tapi mereka didiamkan, tak ada timbul masuk ke dalam surga aja. Artinya kesalahan mereka itu tidak menjadikan suatu beban. Karena apa? Di situ di dalam hisab itu ada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'alhum ummati ya Allah, jadikan mereka umatku ya Allah. Hum ummatu Ahmad, tetap mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang terakhir, qala ya Rabbi, wahai Allah ya Nabi Musa, basatta hadzal khair li Ahmadi wa ummatihi, engkau bentangkan seluruh kebaikan kepada umatnya Muhammad. Engkau telah memberi kesemuanya kebaikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada khususiat kepada Nabi dan khususiat kepada umat. Ja'alni min ummatihi, ujar Nabi Musa, jadikan ulun umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa kita nang bergumulan ini Nabi Musa kelas Nabi, hendak jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita nentang Nabi, kita tentang Nabi kan, alim kan. Kita ni bila bergumulan ni tapi kadang bersyukur. Ya Allah, ini Nabi Musa, ya Allah yang telah berikan seluruh, yang bentangkan seluruh kebaikan kepada umat Nabi Muhammad, khususnya kepada Nabi Muhammad, jadikan ulun umatnya Nabi Muhammad. Mintakan Nabi Musa. Lalu apa ujar Allah? Allah berfirman, ya Musa,
wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Aku berikan engkau wahai Musa, aku pilih engkau wahai Musa dari sebanyak-banyaknya manusia. Engkau adalah pilihanku wahai Musa. Engkau membawa risalahku, engkau seorang nabi dan rasul, dan engkau mendapatkan khususiat daripada nabi-nabi yang lainnya. Bikalami, engkau bisa bermunajat, berbicara dengan aku, adalah karunia yang sangat besar. Pegang itu. Ma'ataituka wa kun minasyakirin. Syukurin yang ada aja sudah wahai Musa. Jangan minta lebih-lebih. Sekarang engkau menjadi nabi dan rasul, cukuplah untukmu demikian. Jangan engkau pengen nambah lebih-lebih. Bahasa minta jadi umat Nabi Muhammad. Maka dari itu ulama menegaskan umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik dari mulai zaman Nabi Adam hingga baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari itu kita bersyukur kehadirat Allah, kita berdoa mudah-mudahan kita sabar taat, jangan keluar dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Ingat, jikalau menentang syariat Nabi Muhammad, jikalau keluar dari sunnah Nabi Muhammad, tidak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, secara otomatis kita sudah keluar, tidak bersyukur menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ketika melaksanakan sunnah, ingat, ada kalam diwetkan sebagai wasiat dan menjadi ingatan bagi kita, motivasi bagi kita, bahwa ketika orang menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, ada riwayat daripada apa dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu ala ma warada, ya pas inna yuhibbukum minhum anta ma'a man ahbabta. Orang banyak mengatakan aku cinta Nabi, aku cinta kepada Rasulullah, anhu labudda ma'hadal muwafaqah lahum walau fi ba'di amalin hasanah. Fa innal yahud wan nasara yuhibbuna Musa wa Isa. Orang yang menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad, orang Yahudi menyatakan cinta kepada Nabi Musa, orang Nasrani menyatakan cinta kepada Nabi Isa. Wa laysu ma'hum, tapi nanti di akhirat mereka tidak akan bersama dengan Nabi Musa. Orang Yahudi tidak bersama dengan Nabi Musa, orang Nasrani tidak bersama dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena wala yastaratu an yuwaffaqahum bi jami'i a'malihim wa illa qahum ta'lam dzalika, bahwa